gila, gue punya teman-teman yang keren banget yang berani mati buat. Ya sebenarnya nggak bagus ya, cuman emang konsep syutingnya tuh jihad gitu. Kita konsep jihad, tuh, kan? gitu, udah jihad. Emang taktik-taktik tersendiri untuk menghentikan praktik itu ya. Korupsi gitu. halal. Misal korupsi halal gimana anjing maksudnya? Enggak, kan gitu. Kamu ngerokok sekarang ya? Iya, kamu ngerokok sekarang. Iya. Udah gede ya? Kanan dunia film berat. Ya, selamat datang Rizky Firyansa Agusta alias Cimeng. Jadi gimana, Meng? Kemarin katanya mau nambah tato. Kan denger aja, dari kan orang-orang syutingan tuh biasa tatoan tuh keren-keren gitu kan. Biar BTS-nya bagus. Enggak ada tato, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Panu lihat Panu. Enggak ada. Kalau tato enggak ada. Berarti gosip-gosip doang yang mau nambah tato ya? Iya, temen gue kemarin nambah tato gede banget tuh. Oh, di sini tuh? Iya, di sini. Buset, gede banget. Iya, ada ikan koinya anjing. Waduh. Berenang gak tuh anjing? Ya, berani juga tuh ya, berani. Berani, gila. Berani, ya. Mendobrak norma. Urusan sama keluarganya aman gak tuh kira? Aman sih, gue aja ngerokok. Oh iya. Oke, kalau itu mau lu anjing. Oke. Kita hancurkan nama kita di sini. Jadi gimana? Jadi gini, Meng. Kalau si ini kan kita kayaknya lagi agak kesulitan nih nemu narsum-narsum yang jauh-jauh ya. Makanya teman-teman dulu aja sekarang nih. Kelihatan nih kayaknya nemunya agak sulit gitu yang tinggi-tinggi gitu kan. Lagi syuting pemilu. Iya, waduh. Emang lu nggak ada syuting pemilu, Meng? Udah kemarin. Udah kemarin. Kalau syuting itu tuh berarti emang tim ses gitu ya, Meng ya? Wah. Gue tanda tangan NDA, bro. Tapi beneran? Apa? Itu syuting partai? Iya, syuting partai. Yang mana kok gue pura-pura nggak tahu gini sih anjing? Syuting partai. Iya, yang siapa? Anis ya? Gua tanda tangan NDA, bro. Gak bisa ngomong gak? Ini gitu ada ya? lah gitu kan. Bisa, Ada lah. Oke. Saya nih. Emang kalau misalkan melanggar itu apa jadinya sih? Kemarin sih pasalnya banyak sih, Pip. Kayaknya ya NDA sih nggak bisa, gue udah nggak bisa. Emang kalau capres bikin orderan pemilu tuh emang keras gitu ya? Jangan dong. Ngobrolannya ke sini. Ngobrolannya jangan ke sini anjing. Ini udah bukan mepet jurang, Jo, anjing. Karir saya, Jo. Belum memulai udah hancur. Karir saya dipertaruhkan anjing. Udah hancur bagus. Skip. Tapi orang-orang harus tahu dong, lu berarti sekarang fokusnya kemana, Meng, berarti? Sebenarnya nih, gue pengen tahu dari dulu, ini jujur ya, kan lu bilang lu produser serial nih. Capaian akhir itu apa sebenarnya? Produser kah atau lain pro? Berlayar. Ya, oke, berlayar. Oke. Berlayar untuk berlayar. internal. Gue untuk sekarang sih mungkin nge-aim-nya ke Line Pro ya. Itu dulu. Mungkin produser Belum tuh sampai selanjutnya. Belum biasanya itu. Belum apa tuh? Belum stay di situ, belum settle di situ atau lu sedang masih berusaha. Settle. Okay. Ya kalau nyebutnya sih, aku sih lebih nyebutnya kerja di tim produksi ya. Karena masih macam-macam tuh job desk yang gua ambil di produksi. Masih serabutan ya? Iya, masih serabutan ya. Namanya juga baru mulai ya, Pak. Gitu kan. Untung dapat pemilu tuh kemarin. Emang anjing. Maksudnya kan itu bisa mendorong karir gitu, Meng, gitu. Ya nggak sih? Kan sama aja. Dipercaya gitu. Seperti project-project lainnya. Oh, sama ya, sama. Oh, ternyata treatmentnya sama, nggak ada bedanya ya? Nggak ada beda. Cuma kalau yang lain boleh diomongin project ya, kalau yang ini nggak? Iya, boleh. Iya, oke. Ya, kita ke pertanyaan Agung aja yang aman. Siapa yang dulu pilih lampu kuliah lama? Oke, sangat aman ya, Agung. Thank you, Agung. Sudah meluruskan dunia yang pinggir jurang ini. Lebih dulu feeling di kuliah lama. Kalau gue jujur aja sih, emang gue feeling kan dari dulu udah 7 tahun mengikuti Ogi saya sama Agi Akbar. Udah tuh, panutan saya itu. Gue juga kayaknya tuh gara-gara collab sama Ogi.
Iya, nular kan? Nular kan akhirnya kan? Iya, nular gua. Iya memang. Anjir. Lebih ke kayaknya kok nggak 7 tahun tuh nggak oke gitu kuliahnya kan? Enggak, waktu itu kan pernah bilang, wah gila bang, gue pengen kayak lu. Ya sih gue juga pernah ngomong gitu lagi. Lu inget nggak tuh anjir? Iya anjing gue juga pernah ngomong itu. Gue pengen kayak lu nih. Waktu itu bantu TA dia kan. Wah bang, gue pengen kayak lu. Wah Beneran aja. beneran aja. Bagian 7 tahun ya yang diambil bangsat. Karirnya kagak. Akhirnya enggak. Karirnya kagak. Enggak tuh, 7 tahunnya tuh. 7 tahunnya yang diambil. Ya bagi teman-teman yang kira-kira kemarin pernah ngomong ke kita juga kayak gitu, semangat ya. Biasa diamini kok itu. Ya, jangan sesumbar. Sesumbar. Jangan sesumbar. Tolong. Bahaya banget tuh. Tapi kuliah lu yang lama ini, Ming. Kayak gua nggak lama ya. Kuliah lu yang lama ini berpengaruh nggak sih sama karir lu sekarang? Apakah kalau lu lulus lebih cepat, karir lu akan lebih cepat naiknya? Kalau dibilang kemungkinan iya. Kemungkinan iya karena jatuhnya kayak apa ya? Mulai dari awal lagi itu aja sih. Sebenarnya sama aja sih, setelah lulus aja. kayak startnya dari awal lagi sekarang. Start dari awal lagi. Nggak menentukan menjamin berarti, lu ya. ketika lulus tuh bakal naik. Walaupun pas selama lu 7 tahun tuh lu kerja juga. Gue ya itu pengalaman gue ya maksudnya. Mungkin enggak semua orang kayak gitu berarti, Meng, dari omongan lu berarti ya. Mungkin Berarti semua orang tuh yang kayak lulusnya lama tuh udah sampah kalian. Sampah masyarakat jadinya. Mulai dari nol lagi. Bagusan lulus lebih cepet. Gitu. Enggak juga sebenarnya enggak menutup kemungkinan. Teman gue ada yang lulus cepet Lebih kaya. kaya. Lebih laku. Iya sih, lebih kaya. Malah ngasih lu job ya. Okay. Iya, gimana ya? Iya. Namanya juga hidup. Udah 18 tuh biasanya tuh. Makasih lu. Yang ngasih job itu 18 tuh biasanya. Produser 18 siapa sih? Ya oke, dulu bukan di kamera. Apa sih, Gung? Oh, Cimeng ya? Oh ya, dulu kan lu kamera. Oh ya, benar. Thank you, sorry. Kok diungkit lagi anjing? Iya, Ya maksud dulu kan kamera nih kan. Iya. Ngascam juga ya, ngascam. Iya, sempat ngascam. Berarti ke produser lo tuh kayak lu naik tingkat gitu. Maksudnya kamera Enggak. tuh rendah kan, berarti lu naik ke Enggak atas. gitu konsepnya anjing. Enggak Enggak, itu namanya alih profesi. Oh, alih profesi. Iya, itu namanya alih profesi. Kenapa enggak makmur dia? Bukan, enggak juga malah. Kayaknya ya enak. Ya gimana ya? Ya itulah. Agak mepet. Kenapa ya, kalau pindah profesi kenapa, Meng? Pindah profesi karena waktu itu panjang sih ceritanya, cuman pendek Gak apa, kita aja. punya 1 jam kok di sini. Oh iya bener juga ya. Untuk menghancurkan karir lu lebih jauh. Pindah profesi itu karena sebenarnya pengen akhirnya menyadari aja kayaknya gue lebih cocok di Sorry. manajerial itu aja sih. Itu aja. Secara kerja cocok. Secara kerja dan ya secara kerja cocok juga. Ya ketika jadi ya anak kamera juga waktu itu kan zaman-zaman kuliah ngegrip, ngascam gitu ya. Cocok juga menurutku. Cuman emang ya ada kepuasan sendiri lah, ada kepuasan tersendiri lah untuk diproduksi gitu. Mengikuti garis keturunan ya. Iya, Cina bro. Ya. Bakat yang sudah diberikan Iya, betul. dari langit gitu kan. Itu Lahirmu dengan angka. Jadi lihat angka tuh, wah anjir fetish gua angka bro. Ya angka. Fetish gua angka bro. Lu lahirnya tuh pakai formula deh. Iya. Ya, Gua. bikin lu spreadsheet gitu kan. Baru lahir. Sama dengan bapak gua, ibu gua, terus di enter gua jadi gua. Jadi tuh Cimeng anjing. Nah, apa memang sulit sih hidup tuh. Iya, emang Walaupun ya emang, namanya juga hidup ya. Iya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau emang kerjaan yang satunya tuh kurang menarik, emang biasanya pindah ke kerjaan yang lain sih. Bukan kurang menarik bangsat. Enggak ya? Sebenarnya bukan kurang Kayak gitu. menarik, emang apa ya waktu itu aku sempat berpikir ini sih. Di produserial mungkin lebih bisa menarik teman-teman untuk produksi bareng ketimbang aku di satu divisi, karena produserial kan jatuhnya dia memang yang
di ininya ya memang atasnya lah. Dan itu lebih tinggi kayak daripada kamera berarti. kalau secara struktural ya. Ya oke. Secara struktural ya. Aduh anjing mencari gue. Ya, secara struktural ya gue bener aja kayak ketika harus tim produsernya kan akan nge-hire ini. Nah, chance untuk gue bisa bawa teman-teman gue juga bareng produksi sama gue itu lebih gede. Ketika lu produserial. Ketika di produserial, tapi nggak menutup kemungkinan juga ketika gue tetap di kamera nih, gue tetap bisa ngajak divisi-divisi lain yang tidak hanya di kamera aja. Cuman waktu itu karena kuasanya kurang kuat gitu ya. Ya mungkin kuasa waktu di kamera kurang kuat, abis itu mulai naik produserial, tim produksi mulai bisa nih, misalnya ditanya ini siapa ya kira-kira, oh pakai ini aja mas, ini aja. Jadi kita senang juga lah bisa bantu-bantu teman kan, apalagi produksi sama teman jadi lebih nyaman. Ya lebih nyaman aja, lebih nyaman. Tapi ya nggak juga harus selalu sama mereka gitu kan. Kita juga pengen lah ketemu sama orang-orang baru dan ya link lagi, terus kita ketemu orang baru di mana akhirnya kita di hire sama dia, ternyata dia butuh hire teman kita, ya teman kita juga jadi teman sama yang itu kan, ya mutualisme lah, simbiosis mutualisme lah jatuhnya. Sampai sekarang belum ada di calling nih gue kayaknya. Kita ada project Suicide Squad waktu itu, Beb. Satu doang. Iya, satu doang. Tapi itu Suicide Squad. Kita 7 tahun berteman, Meng. Satu, Meng. Suicide Squad. Gua kira lu heroik banget gitu. Belum, bangsat. Satu doang selama kita 7 tahun berteman gitu. Selama lu 15 tahun berkarir. Ya kan, post house kita stagnan, Beb. Iya sih, bener juga sih. Kalau ada teman-teman yang mau post ya, bisa hubungin Cimek ya. Iya. Nanti ngomongin saya juga biasanya. Iya, nanti pasti dia tim leader. Bareng dong kita. Sebenarnya. Cuma emang nggak pernah dikasih job ya saya sekarang. Iya, cuman ya itulah. Makanya sedih banget anjing. Proyek pemilu nih gue nggak gitu, kayak gini nih. Loh, apa? Kan gue tawarin kemarin bangsat lu nggak bisa. Oke, Meng. Makanya beli laptop baru, Beb. Astagfirullah. Nanti ya yang bisa ngedit unlock. Ada kali investor-investor gitu yang mau bikin post house di Jogja gitu. Dingin ya tehnya? Dingin? Nggak, anyep! Anyep! Kagak ada panas-panasnya. Dingin tehnya, Cuk. Enggak, lu dingin, gua enggak, anyep. Supaya kayak minum air putih tapi manis gitu. Enggak dingin, ini air putih, ini air putih anjing. Gak anget, gak panas sama sekali itu. Emang gitu rasanya di narasumber tuh gitu, Meng. Wah, Robi, masukin kan. Wah, air panas belum jadi. Gak apa-apa, udah air biasa aja. Gitu kan. Gua juga gak keren banget. Kayaknya keren. Gak berat-berat gitu sih. Agak berat gitu sebenarnya. Basa besi gini. Rasanya timbal. Gak ada. Aduh, anjing lah. Gak apa-apa, gue cinta sama kopi ini. Makasih ya, makasih teman-teman. Love you. Thank you. Ya. Nih, di produser banyak korupsi nggak? Banyak memang. Emang anjing. Katanya emang produserial tuh penuh dengan korupsi gitu, yang kayak naikin harga, terus habis itu sisanya kasih kru, sisanya masuk ke kantong gitu. Apakah itu memang lumrah gitu kan? Gua nggak tahu nih, gua awam nih kan. Gua juga awam sih. Selama gua berkarir ya. Ya kadang ada menemukan hal seperti itu, cuman di produserial kan kita juga punya taktik-taktik tersendiri untuk menghentikan praktik itu ya. Korupsi gitu. halal. Misal korupsi halal gimana sih maksudnya? Enggak, kan gitu. Oh enggak, jatuh. Gimana? Gue butuh pandangan karena kan gue awam nih, nggak ngerti gitu kan. Siapa tahu takutnya nanti suzon gitu kalau wah produksi ini pasti ada nih, produksi tilep-tilep dikit nih anjing, budget 100 juta kok gue 100 ribu cuma gitu. Ya gimana ya? Kita kan ya banyak ya ini ya, maksudnya itu rahasia umum ya kalau misalnya emang lahannya lahan basah. Memang, cuman tergantung orangnya lagi sih. Maksudnya tergantung individunya lagi sih. Itu aja, balik ke sana gitu, tergantung individunya lagi. Terus
Ya kalau misalnya emang banyak korupsi, sejauh berkarir pernah menemukan. Berarti lu pernah lihat langsung berarti? Hah? Pernah menemukan. Berarti lu enabler ya di sini ya? Hah? Enabler. Enabler dong maksudnya? Kayak melumrahkan aja, oke nggak apa-apa. Nggak melumrahkan. Waktu itu kita punya ini sendiri, kita emang punya sistem tersendiri. Jadi setiap produksi itu memiliki sistem untuk meminimalisir hal itu. Contoh, misalnya sistem kasir, terus di akhir produksi ada audit dan lainnya gitulah. Maksudnya banyak yang resmi ya. Ya itu banyak hal lah, maksudnya yang ini juga memang kita kan menghindari ya praktek-praktek yang kayak gitu ya. Gitu. Gila aman banget, gila. Aman banget. Gila suka deh gak. Mending duit sisa tapi lembur atau duit ngepas syuting sehat? Duit ngepas syuting sehat lah anjing. Tapi kan gak ada duitnya, Meng. Duit ngepas syuting sehat tuh bentar, maksudnya mending dikasih duit banyak tapi ya, lu kerjanya lembur, Suicide Squad nih. Atau lu dikasih duit pas-pasan tapi syutingnya sehat. Nah, dua-duanya pernah ngalamin nih masalahnya nih gue nih. Kan? Nah, lu pilih yang mana nih dulunya? Kalau lu produser nih misalkan, lu lebih pilih yang mana? Duit ngepas syuting sehat. Mending syuting sehatnya. Walaupun pas-pasan. Karena kesehatan kita itu tidak terbayarkan oleh apapun. Tapi benar-benar memang enak. Itu aja duit ngepas syuting sehat. Ada juga yang duit ngepas kerja lembur ada. Ya. Ada terus. Ada yang ada duitnya kerja lembur ada. Udah kerja lembur, tipes, makasih ya Mas. Sorry maaf. Itu tuh salah siapa sih kayak gitu-gitu? Salah klien? Enggak juga sih. Ya tergantung kita ngomongin apa dulu nih. Kan banyak tuh project yang misalnya dia nggak dia kliennya nggak dateng atau apa, nggak semuanya salah itu. Kadang ada kasus di mana memang karena apa ya namanya ya, bukan kepepet, bukan ketidakmampuan tuh bahasanya, bodoh. Bukan bodoh juga. Sorry. Jangan bodoh. Kita main aman di sini. Kita main aman. Iya. Ini inkompetensi. Nah, iya, tidak kompeten dalam pekerjaannya. Salah. Ada yang kayak gitu, misalnya. Karena kan nggak mungkin juga kerja film kan emang harus memang ini ya, saling dukung ya, kerja tim ya. Sehingga ketika ada dalam satu tim itu ada yang tidak kompeten gitu kan, itu sebenarnya bisa dibantu oleh orang lain. Tapi biasanya kalau misalnya semakin besar skalanya, semakin orang-orang memikirkan divisinya masing-masing, mengamankan divisinya masing-masing menurut apa yang udah lewat ya. Nah, sehingga si yang satu ini tuh bisa menghambat kerjanya. Gitu. Oke. Yang menghambatnya maksudnya kayak gimana? Masalah-masalah yang muncul dari si produksinya gitu. Misal kok ngerokok sih, Ming? Iya, ngerokok emang. Sorry. Lanjut, gimana? Misal kita harus bikin set, jadi habis itu kita syuting itu, ya ketika setnya nggak jadi kan kita tungguan. Terus kayak misalnya ini ada harusnya ini. Jadi sebenarnya sih jatuhnya setiap orang tuh harus menghormati deadline. Setiap orang harus menghormati deadline yang memang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja, sehingga bisa tercapai itu syuting sehat tuh. Okay. Menurutku ya itu. Tapi itu juga berarti saat lu memilih project, lu juga harus mengatur manajemen risikonya dong berarti. Iya, jadi ketika kita memilih kru juga, ini misalnya project yang full dipegang ya, misalnya full gua pegang, itu kita milih misalnya kita punya manajemen risiko juga ketika kita nge-hire si A, nge-hire si B, ini resikonya apa? Kita nge-hire si C,
resikonya apa, kita nge-hire si D resikonya apa. Nah ketika istilahnya besar pasak daripada tiang ini kan bahaya kan. Bahaya juga gitu. Ternyata resikonya gede banget gitu untuk ini. Walaupun dunia gede. Iya, walaupun dunia gede. Itu kan. Pertimbangan utama lu apa berarti? Kalau misalkan ada 2 project nih, terus yang satu gede dia nih, yang satu ngepas. Nah, dengan kondisi-kondisi mereka masing-masing. Nah, mempertimbangkan yang mana yang akan lu ambil. Ini anggaplah di waktu yang sama ya. Yang mana yang lu ambil itu apa pertimbangan lu yang paling utama saat lu ngambil project? Timeline-nya. Timeline. Kalau mepet pasti akan lebih besar risikonya dong berarti. Iya, timeline. Dan timeline dulu berarti. Timeline dulu. Kita lihat ya budget itu sebenarnya bisa dikondisikan ya. Nggak bisa dikondisikan waktu kan. Ya. Nah, uang nggak bisa membeli waktu ya. Iya, uang tidak bisa membeli waktu. Makanya itu kuliah jangan lama-lama ya, jangan 7 tahun ya guys. Nah, benar-benar. Nah, sih tinggi. Iya. Terus. Nah, untuk kalau misalnya memang timelinenya mepet, kita berarti harus ya hire orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya dan minim resiko. Sehingga udah ketika lu ngerjain ini, udah gua yakin nih udah percaya, dia pasti ya? dia pasti selesai gitu, kerjanya pasti selesai. Gitu juga. Oke. Timeline. Habis lain timeline? Ya kalau selain timeline ya lihat ininya, konsepnya dulu tercapai nggak tuh, kira-kira mungkin nggak tuh gitu. Ini tapi duit tercapai. Itu menjadi pandangan pertama lu nggak? Untuk saat ini belum. Belum. Ya. Berarti ngelihat timeline, konsep, terus habis itu kira-kira karena masih prosesnya kayak gimana gitu ya, treatmentnya. Karena sebenarnya keuntungan gue adalah gue tumbuh di lingkungan yang emang sinema ya miskin. Bareng-bareng sinema miskin. Jujur aja kan, gue tumbuh di situ. Jadi masih wah gila, gue punya teman-teman yang keren banget yang berani mati buat ya sebenarnya nggak bagus ya, cuman emang konsep syutingnya tuh jihad gitu. Kita konsep jihad gitu, udah jihad emang. Terus ya akhirnya sangat terbantu dengan teman-teman itu gitu. Orang-orang yang capable dengan orang-orang yang itu memang capable dengan tekanan dan yuk mau bareng nggak nih kita menderita bareng, mau berdarah bareng nggak nih? Berdarah bareng nggak? Nggak cuma lu doang, gue juga berdarah nih. Tapi kan tetap yang digantung kan produsernya nih kalau ada apa-apa, karena itu sebenarnya resiko tinggi juga. Nah, resiko itu tuh apakah ditanggung? Ya pasti kan, mereka akan terkena imbas resikonya. Tapi saat sesuatu terjadi yang buruk di produksi itu, apakah produserial atau mungkin ya produser atau lain pro-nya dan lain-lain itu yang menjadi orang pertama yang mengambil resiko itu, menanggung resiko itu? Iya pasti produser dan lain. Produser ya biasanya. Misalkan gini, Ming, gue kerja sama lu nih. Misalkan suatu hari lu calling gue nih, kalau jadi kan, emang nggak tahu ya. Kalau jadi di calling gitu. Padahal kamar sebelah tinggal ketok doang, habis itu ada kerjaan. Emang berat biasanya, nggak apa-apa. It's okay. Takut gitu kan mau ngetok. Anjing, gue ketok nggak ya nih, anjing lah gitu. Nah, kalau misalkan gue kerja sama lu, terus habis itu udah beres nih kerjaan gitu kan, duitnya turunnya lama. Resiko dong itu berarti. Resiko yang ketika lu ngambil projectnya, lu kan semestinya menurut gue ya, lu tahu kalau ini tuh secara duitnya berapa dan bagaimana turunnya untuk kesejahteraan si krunya, orang-orang yang bekerja di sana. Nah terus habis itu duitnya lama turun nih, belum cair 3 bulan nih, gitu kan. Nah terus gue bersikapnya misalkan kayak gue nggak mau tahu, pokoknya lu yang ngoling gue, lu yang bayar. Nah tanggapan lu tentang itu gimana? Apakah sebenarnya gue juga semestinya untuk paham bahwa ini resiko kita bersama, atau ya lu sebagai orang yang meng-hire di sini ya lu yang nanggung itu, mau nggak mau lu harus nombokin misalnya gitu. Kalau lu gimana tanggapan, bersikapnya seperti apa dengan itu? Kalau gue ngutang sih waktu itu, pernah kejadian soalnya, pernah kejadian dan itu gue ngutang. Berarti itu lu makasih yang udah minjemin gue waktu itu ya. Siapa namanya, sebut lah? Donatur hebat. Makasih banyak donaturnya. Bukan ya? Enggak, bukan. Gue kira Fixin mah buka loan juga nih anjing. Ada teman gue. Terus itu bantu lah waktu gimana? Itu. Ya
Nombok dulu. Nombok dulu. Mau nggak mau nombok dulu. Berarti tidak salah dong ketika gue menyalahkan lu atas keterlambatan pembayaran ini? Lu nyalain gua kan, gua nyalain atas. Kayak gitu kan. Nah, Jadi saat gue menuntut kayak di awal nggak ada nih deal-dealan kalau cairnya bakal kesepakatannya nggak kayak gini, kesepakatannya cairnya mungkin seminggu setelah misalkan. Iya. Tapi abis itu ternyata ngaret setahun setelahnya misalnya gitu. Ya, itu kan kita pasti ngejar tuh. Nah itu gue bisa nggak buat kayak ya gue menuntut lu untuk membayar gue sesuai kesepakatan kita berdua, gue bodo amat sama atas gitu. Menurut Ya lu emang itu sikap yang benar menurut gua. Dan lu Karena tetap gua mengambil. nge-hire kan, gua di-hire sama orang nih. Misal gua di-hire sama si A, yang di-hire sama si A kan gua. Gua kan nge-hire lu. Berarti tanggung jawab gua itu. Serah terimanya antara kita berdua. Ya, tanggung jawab gua ke bawah. Gitu kan. Oke. Nah, terus bijaknya menurut gua adalah ya memang harus ya paling enggak inilah kita juga punya di produksi juga kan ada gimana strateginya biar paling enggak tuh. Jadi kita punya backup plan gitu. ya backup plan untuk masalah perduetan tuh ada. Misal nih oke, apa dulu yang harus dibayar, apa yang bisa ditunda. Nah, itu kita punya tuh. Okay. Ketika kita lagi ngonsep sebuah produksi itu RAB kita punya gitu ya. kita punya itu setelah itu sebelum barengan RAB bikin. Jadi kita ya udah pasti pembayaran kan jarang yang langsung brek semua gitu kan. Nah pasti per termin. Nah biasanya tuh kalau misalnya kita sama PH itu kita punya tiap PH beda-beda. Cuman yang gue pernah kerja itu punya namanya tuh fund request. Fund request itu ya Request kita senang. iya fun, pokoknya gue butuh sesuatu yang bikin gue senang gitu kan, duit bro. Wow. Kemakan ya ternyata kayak gitu-gitu ya. Oke, terus Makan kita Makasih. membantu satu sama lain, oke? Lanjut. Cerita tahun bro. Yoi. Ya kita punya ini, nah dalam fund request itu kita biasanya nulis hal apa dulu yang diutamakan nih. Nah itu beda-beda tiap produksi, nggak semuanya bisa disikapi seperti itu. Jadi memang tiap produksi itu ya strateginya yang aku lakukan sejauh ini tuh strateginya berbeda-beda ketika menghadapi sebuah produksi. Ada produksi yang nggak bisa digituin, ada produksi yang bisa digituin. Oke, tadi kan ada yang mana duit yang misalnya yang pengeluaran yang bisa ditunda, mana yang enggak gitu kan. Nah, untuk pembayaran fee kru itu termasuk yang bisa ditunda atau yang harus disegerakan? Tergantung deal-dealan awal. Tergantung sama krunya juga. Ya, tergantung deal-dealan awal dan sama krunya. Ya, selama ini sih belum pernah kejadian ya. Maksudnya belum pernah kejadian yang kayak Lama gitu ya. yang Ya kalaupun kayak gitu maksudnya akhirnya lu tetap harus menanggung itu kan? iya, ada pernah kejadian lama banget tuh 6 bulan apa ya? 6 bulan apa berapa bulan gitu. Nah waktu itu kan saya bukan produser juga. Cuman Lu nggak ya orang? kan kita terlibat bro. Oh itu ya, apa ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Lu ganti baju Oh shit, oh iya benar, oke. itu. Ya, oke. I see. Itu akhirnya ya kita kejar, walaupun gue udah dikejar rentenir ya waktu itu ya, ini saya mau kuliah dia datangin rentenir bro, anjir ya. Tapi gimana, walaupun emang karena posisiku waktu itu unit dan itu aku bertanggung jawab atas pihak ketiga ya. Itu rental apa itu. Cuman setelah dikasih pengertian rentalnya ya datang, kita ngobrol ini. Ya udah ya aku bisa terima. Kasih jaminan ya. Oh. Gue nggak akan kabur juga, orang hidup gue di sini kok gitu kan. Itu akhirnya ya mereka oke, fine aja, tapi ada yang tidak bisa seperti itu. Karena tergantung perjanjian kerjanya sih, kontrak kerjanya sih. Karena dalam klausul kontrak kerja juga bisa diberikan seperti itu.
Oke. Ya bisa. Gitu ya buat klien-klien saya yang sampai sekarang belum bayar, tolong ya. Emang ada? Siapa tahu ada yang nonton kan? Ya, inisial. Ya ada lah. Tolong dibayar sekarang, please banget. Ini udah 13 bulan. Setahun lebih 1 bulan. Lama banget tuh nggak dibayar-bayar tuh. Receh sih, tapi kan gede bagi saya ya. Iya. Lumayan tuh, ya Allah, rokok sebungkus. Nah, generasi produser tuh banyak nggak? Banyak nggak sih? Di mana dulu? Ini konteksnya di mana dulu? Konteksnya di mana, Bung? Anjing lah. Konteksnya di mana dulu? Ada Jogja. Jogja. Produser. Bego kan pertanyaannya, emang anjing aku nih? Enggak masuk pertanyaannya. Fuck you. Regenerasi, karena regenerasi produser ya gimana ya kalau kita bilang ya? Anjing, gue suka di Agung disalahkan gini anjing. Langsung diganti. Protokol film bajakan. Kenapa ke sana tiba-tiba anjing? Ini. Dari produser dia langsung ke situ anjing, jauh banget banget. Misalnya film bajakan, film Indonesia. Lo bertanggung jawab atas distribusi juga kan? Enggak, gue nggak jauh itu. Enggak sampai situ. Gue nggak sejauh itu. Berarti itu harusnya itu produser. Oh, itu produser. Gue nggak sejauh itu. Nah, tapi lu belum dapat produser kan? Belum. Sejauh ini belum. Belum ya? Belum. Okay. Berarti belum menyentuh ranah itu. Belum. Tapi saat lu ada di posisi itu, lu akan menyikapi film bajakan dengan seperti apa? Atau ini akan kembali lagi ke kesepakatan rumah produksinya mungkin atau lain-lain? Kalau lihat ekosistemnya ya sekarang ya, untuk sekarang ya, film Indonesia itu nggak semasif dulu kayaknya bajakannya. Nggak tahu ya, gue maksudnya karena gue belum berenang di air itu ya. Masih sampah gitu. Bukan maksudnya kalau dulu kan banyak lah DVD apa gitu kan, bajak ini bajak itu banyak lah. Cuman kadang di kanal-kanal yang bajakan juga itu belum menemukan, entah kanal bajakannya aku yang kurang ini. Ada layar kaca 21. Iya. Idlik iya nggak sih? Idlik kan. Go semut. Ada go semut sumpah. Kebanyakan film-film luar gitu kan. Apalagi sekarang akses untuk menonton di Indonesia kan sudah banyak ya. Dan banyak platform menyediakan juga kan. Kalau pro kontranya ya sebenarnya ketika film itu berkualitas pasti ada yang nonton. Kalau film lu dibajak? Film gue dibajak. Gitu. Kalau iya dibajak. Oke, Pip. Makasih. Lucu ya saya ini. Kalau film gue dibajak pernah sih waktu itu. Pernah pakai sapi atau pakai traktor? Pakai ini waktu itu, pakai orang. Ya oke. Diikat. Sorry. Diikat oke. Terus. Pernah sih waktu itu ketemu di Telegram. Anjing, keren juga. Di Telegram aku pernah nemu, dan itu jadi perbincangan yang lumayan ini ya. Lumayan panas. Enggak sih, cuman jadi obrolan menggelitik aja di waktu itu kan. Filmnya itu kita tahunya waktu kapan ya, waktu kita Ramadan. Syuting kalau nggak salah, kita lagi syuting dan itu yang sama. Terus ada yang ngasih tahu, ini udah muncul loh filmnya di Telegram. Hah? Terus kayak yang bener aja lu di Telegram, ternyata iya bener ada part-partnya cuk. Ada part-partnya, jadi kayak misalnya ini film panjang. Kepotong-potong gitu berarti. Iya, kepotong-potong lu anjir. Bahkan series waktu itu ada series yang dibajak. Beliau sekarang semudah itu nonton series, misalnya kayak kita aksesnya gampang kan sebenarnya. Apalagi yang memang Indonesia ya. Gampang banget. Misalnya cuman bayar kayak jangan disebut merek lah ya. Misalnya bayar si A gitu kan, platform A, OTT A gitu, kita bisa bayar. Ya salah satunya itu, kalau itu kan View, bioskop online, View, Netflix,
Apa lagi nih? Video. Kalau Vici enggak? Iya, sorry. Skip le. Vici bagus. Enggak. Pokoknya Apaan? Oh, sorry. kalau misalnya itu kita bisa langganan, kayak ada yang pay on demand, ada yang subscription kan, misalnya pay on demand kayak misalnya bioskop online, ya kalau nggak salah ya itu istilahnya itu kalau nggak salah. Ada yang kayak tiketing juga kan, bayar on film demand, kan. iya. Kayak Jadi rangkai, kita rangkai. pengen nonton gitu, oh gue pengen nonton ini gitu, oh ya lu dapat 15.000 tuh dapat rights untuk nonton itu 24 jam misalnya, selama 24 jam tuh lu punya hak untuk nonton itu. Sangat-sangat mudah, dengan pembayaran juga dimudahkan gitu. Malah teman-teman yang aku dapat, teman-temanku ada yang berhasil hidup dari bukan hidup jatuhnya ya, mendapatkan penghasilan dari film pendeknya. Film pendeknya yang tayang di salah satu platform. Ini lumayan gede. Tapi habis itu platformnya nyaingin lagi film yang luas-luas, terus yang ini nggak dibayar lagi, diputus pembayarannya. Maksudnya? Enggak. Oh beda cerita. Nggak gitu ya? Gua kira ada loh platform yang kayak dia janjinya tuh kayak awal doang gitu, terus habis itu kayak dibayar sudah selesai, habis itu tetap ditayangin dapat uang banyak tuh platformnya, tapi nggak dikasih ke filmmakernya. Gua kira ada yang kayak gitu, gua kira. Ada ya? Gak tahu ya, kan awam nih, asumsi aja. Siapa tahu ada, tolong, harusnya kan nggak gitu kan? Inisial. Hah? Inisial Girlfriend. Waduh, bangsat. Oke, thank you, Meng. Thank you. Inisialnya girlfriend. Oke. Bangsat. Iya. Ya. Berarti lu sendiri nggak terlalu memusingkan itu juga saat ada pembajakan itu? Kalau untuk saat ini dengan karir gua di sini kayaknya lumayan, karena itu sebenarnya domino efek ya. Kalau kayak gitu tuh, ya butterfly effect atau domino effect itu lah. Pokoknya. Mandela effect. Iya. Soalnya lucu ya saya malam ini ya. Oke, terus lanjut. Ini nggak lucu anjir. Dikit lagi. Karena itu ngefek akhirnya ke lucu ya efek. pendapatan filmnya juga akan menurun. Visual effect. Terus. Oke. Masih berusaha bro. Oke, nggak apa-apa. Terus. Apa? Pendapatan film menurun sehingga kayak menurutku akan juga menurunkan produktivitas si ini. Jadi kita ngerasa kayak nggak worth it aja bikin film gitu. Ya. Endingnya merasa oke. Jadi kayak murah rasanya gitu ya. Nggak murah. Jadi, murahan. Bukan murahan. Misalnya nih, tanpa pembajakan film kita bisa ditonton 1 juta orang. Tapi ketika dibajak ternyata film kita hanya bisa ditonton 500.000 orang misalnya. Karena 500.000-nya lagi nonton di bajakan. 500.000 laginya bajakan. Gue semut ya, atau enggak apalah itu kan. Kan itu akan sangat merugikan untuk si ya baik tuh rumah produksi atau yang punya hak untuk film tersebut, hak siar ya, haki. Budgetnya. Ya hakinya terus. Haki. Aduh. Gear 5. Aduh. Nah itu. Terus. Sorry, tapi lu sendiri dulu tumbuh dengan film bajakan nggak? Atau lu selalu beli di video ori kayak gini? Jujur iya. Jujur gua ini Cina nih. House of the Dragon. House of the Flying Dragon. Daggers. Penting banget ya. Terus lanjut. Gua dulu tumbuh dengan film Jawa. Gua dulu masih sewa DVD. Oh, sewa ya. Gua dulu berarti lu nggak pernah nonton Idlix itu atau Layar Kaca 21? Nonton jujur aja gak nonton. Maksudnya kalau misal nih kita tumbuh. Gua dulu waktu kecil itu sering dibawa sama
bapak gue ke ini, ke tempat-tempat. Sorry. Kok kamu kira jokes yang gak lucu ya? Ya, oke. Apa? Ke tempat kayak penyewaan DVD gitu, gue lupa apa namanya ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Kalau di sana kan ada namanya Blockbuster gitu, yang gitu-gitu kan. Di sini ada juga Blockbuster, ini kayaknya udah bangkrut. Nah, terus sewa DVD gitu. Nah, yang jadi permasalahan gue nggak tahu itu ori atau enggak ya. Sewa ya. Nah, sewa DVD gue nggak tahu itu ori atau enggak, ya udah sewa aja gitu kan. Sewa. Nah, sampai akhirnya di tahap ya udah nggak sewa DVD tuh. Berarti bro pembajakan berarti? Yang mana dulu bagian sewa DVD gue nggak tahu itu bajakan atau enggak. Oke, Bang. Terus? Setelah itu ya kita nonton yang misalnya bajakan gitu, ya tetap sempat pernah tetap ya, karena ya kita nggak ngomongin ini ya, karena dulu akses untuk nonton film kan cuma di bioskop. Nggak ada bioskop tempat gua. Oke. Bioskop atau enggak ini apa namanya? Apa? Trans TV. Wah iya bener ya. Bioskop Trans TV. Iya, bioskop Trans TV. Wah anjir, itu seneng banget gue dulu nonton di situ. Ya cuman aksesnya terbatas gitu, dan film yang itu juga terbatas gitu. Terus kayak sekarang untuk ya gue jujur gue tumbuh dengan film bajakan. Sempat disiram sama film bajakan gitu. Iya, disiram. Jadi gue tumbuhnya terbaca. Bentar, nggak lucu. Jangan lucu. Susah ya berkomedi ternyata. Nggak lucu. Jangan dulu. Ini gitulah. Intinya untuk sekarang ya nonton film seringnya di memang portal-portal yang udah ada, yang legal ya. Yang legal, tapi ya kadang juga nonton yang ilegal karena akses ya. Balik lagi ke akses, ketika akses filmnya masih di bioskop, lu pengen nonton duluan. Nggak gitu bro, kalau kayak gitu kan kita berusaha untuk nonton di sana ya. Nggak, tapi sorry, ini gue potong dikit. Kalau misalkan emang nggak boleh ya, maksudnya sebagai orang apalagi di produksi yang sangat terikat dengan produksi film itu gitu, bukan yang kayak ngebangun ya, maksudnya saat kita kru kan kayak urusan film ini nanti akan kemana dan jadinya seperti apa kan itu udah setelah selesai syuting udah tanggung jawab orang lain gitu kan. Nah tapi kan produksi masih ikut tuh di situ. Nah apakah sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang di produksi ini tidak boleh pro pembajakan? Harus mengkampen itu untuk film original, legal, tidak ada pembajakan pada film. Bijaknya kayak gitu sih. Bijaknya kayak gitu. Lu? Kalau saat ini prinsip lu gimana? Saat ini gue pengennya sih lebih banyak portal-portal menonton film yang legal ya, maksudnya. Berarti lu kontra sama pembajakan? Nggak kontra juga, karena ada beberapa film yang out of reach juga dari kita gitu. Yang memang kayak film-film dulu yang kita lihat pengen, misalnya kayak gue kemarin nonton The Warriors. Gue pengen nonton The Warriors banget nih. Wah, nyari tuh kan, anjing yang legal mana, kok nggak ada, anjing nggak nemu gue yang legal. Ya udahlah, pilihan terakhir kan itu. Itu doang. Berarti sikap lu masih di tengah-tengah itu ya? Masih ya, kalau nggak ada ya udah. Kalau ada di platform yang legal, gue milih yang legal. Kayak misalnya nonton Shudder di nonton apa waktu itu gue di Shudder ya? Ini filmnya Kimo yang VHS apa ya? Kimo Cahyanto. Kimo G Bastian. Oh, oke. Waktu itu tuh film dia tuh VHS 97 apa ya? VHS apa gue lupa. Apa filmnya siapa ya? Pokoknya gue lupa. Waktu itu gue pengen nonton film horor apa thriller.
Dan itu cuma ada di Shudder. Dan Shudder itu waktu itu nggak bisa diakses. Shudderan. Yoi. Anjing lah. Itu harus di Shudder itu tuh nggak bisa diakses sama Indonesia. Ya. Akhirnya pakai VPN. Buat buka porn. Shudder Hub. Shudder Hub. Sip. buat buka Shudder. Oke. Waktu itu. Ya berusaha maksudnya. Tetap berusaha lah nyari. Iya, tetap berusaha nyari. Waktu itu tetap ya walaupun segampang itu masuk ke portal yang memang ilegal lah, selama bisa di itu kenapa enggak dong. Ya. Betul, ini jadi mau bahas tentang sewon screening nggak nih Bang? Wah, berat bro, nanti dulu deh anjing. Jadi sewon screening sekarang kan masuk ke sewon screening ke-10 ya Meng. Sebagai orang yang pernah menjabati posisi tertinggi di sewon screening, menurut sewon screening 10 bakal jelek nggak? Jujur gue nggak ngikut prosesnya. Oh, lu nggak peduli sama sound screening 10? Anjing kan anjir. Nggak gitu Cuk. Maksudnya jujur sekarang tuh gue belum ngikutin prosesnya mereka lagi. Nggak peduli berarti? Ngikutin, bukan nggak peduli. Tapi? Token listrik bunyi bangsa. Oh iya, oke. Dimaklumi. Token listrik bunyi bro. Betul. Kecuali kalau dibayar ya, perlu dimasuk. Iya, enggak juga. Oh, enggak juga ya. Oh. Cuman ya apa ya kalau kita bilang, gue akan sangat senang ketika diajak untuk diskusi atau apa gitu kan sama misalnya panitia, ya bukan misalnya, emang panitia sewon screening 10 gitu. Oke, it's fine gitu. Tapi ketika gue harus ikutin ini, ikutin itu, bahkan ketika rapat aja gue nggak tahu ada rapat anjir gitu kan. Oh, berarti mereka yang nggak reach out lu ya? Ya kalau bisa dibilang iya. Parah banget sih anjing. Goblok! Sorry. Nggak gini deh, kita ganti pertanyaannya deh. Misalkan, kan lu pernah berfestival istilahnya kan, maksudnya ya membuat festival juga gitu, punya pengalaman untuk itu, dan lu akhirnya memilih untuk bekerja di produksi dan tidak melanjutkan berkegiatan di festival. Mungkin akhirnya sekarang jadi penikmat kan, finansinya Philipster lah ya. Ya pokoknya nonton yang gue pengen nonton aja. Ya kejam tapi di partinya doang gitu, termasuk nggak sih Ming? Nggak ya? Termasuk kejam tapi cuma di tempat di makanannya tempat doang. makanan doang gitu kan, ke partinya doang. Iya. Nah itu lu merasa saat tiba-tiba ada misalkan teman-teman dari sound screening datang ke lu ngobrolin itu, lu merasa ada pengurangan skill nggak sih dulu untuk melihat itu, atau justru udah bertambah karena ada wawasan yang lain, jadi kayak malah gue bisa lihat dari sudut pandang ini jadinya gitu. Penambahan skill sih. Penambahan skill ya? Karena kan seiring itu kan ada prosesnya juga. Ketika kita misalnya nih datang ke pemutarannya kita ngomongnya Jav ya, datang ke pemutarannya Jav bagus gak? Bagus kok, maksudnya untuk bagus ya? untuk sekarang ya, untuk yang terakhir ini bagus ya? Yang terakhir ini bagus menurut gua, karena buka ruang-ruang market baru ya? Ya betul, itu sebenarnya kan, maksudnya jadi ada apa ya namanya ya, community night gitu ya, kayak Busan lah, walaupun gua nggak Busan ya soalnya film gua nggak ada yang masuk sana. Oke. Busan tuh sama nggak dengan keretaan? Gak Busan. Tolong lah, jokes gua lagi jalan tuh urusan tuh. Tolong lah, dipatahkan anjing. Enggak, gua waktu itu nggak ke Busan, takut ketemu zombie bro. Wow. Gue gak expect sih yang serendah itu joke. Gak expect gue anjing. Gue kira kita sudah berteman lama dengan jokes yang sama. Bagus sih, maksudnya jadi ada yang seperti itu, ada wadah seperti itu, dimana ada community night hampir tiap malam. Kenapa gue menghadirinya hanya itu gitu, karena menurut gue itu perlu, walaupun ya kita lihat dari film-filmnya ya
banyak juga kan film-film yang dari luar yang memang kita tidak semudah itu untuk akses gitu loh. Terus ada watching experience yang berbeda aja, kayak tahun kapan ya waktu itu ada filmnya siapa itu yang ngerokok hijau-hijau. Ngerokok hijau-hijau. Lupa lagi anjing. Pengen Cahaya. Film Cina. Wong Kar-wai. Nah. Oh ini apa? Apa sih? Ngerokok hijau-hijau anjing. Ini kelihatan banget nih anjing. Gue bukan sinefil. Kelihatan banget nih anjing gua. Apa? Kaidah perfilman gue rendah, gitu kan? Kazanah perfilman gue rendah, gitu. Kelihatan banget itu. Ya. Karena emang gue juga nggak bergerak di situ. Gue lebih sering nontonnya yang film-film yang emang menghibur aja. Sih. Menghibur gua. Mungkin ada orang yang nonton filmnya Wong Kar-wai terhibur gitu kan. Itu. Soalnya gue merasa kayak semakin akhirnya semakin apalagi setelah selesai dari dunia perkampusan ya, akhirnya kan kita kayak jadi mulai jarang ikut dalam kegiatan seperti itu gitu loh. Nah, gue sendiri ngerasanya kayak ada beberapa hal yang mau berkembang dari segi sudut pandang ya dan keilmuan lainnya, tapi di satu sisi lagi ada yang berkurang juga karena praktiknya kurang kan akhirnya dalam lini itu. Misalkan kayak berkegiatan festival yang ngebuat festival kayak gitu. Nah, akhirnya kan fokusnya beda. Cuma ya setidaknya saat menjadi penikmat pun ada wawasan yang bertambah kan, maksudnya ada pandangan lain yang bertambah juga kan. Iya. Ketika gua ke JAV, gua lihat bagaimana festivalnya bisa dijalankan. Kayak misalnya, oh ini kayak gini, oh sistemnya kayak gini, sistemnya kayak gini. Makanya gua nggak itu tadi gua. Maka lu datang ke party doang. Iya. Gua datang ke party doang. Jadi terus. Karena gue lebih tertarik di manajerialnya. Jadi lu melihat gimana sih JAV ini nge-manage orang sebanyak itu untuk bikin festival. Orang sebanyak itu bikin event sebegitu besarnya. Lu berrelasi juga nggak sih dengan orang-orang yang berperan di situ akhirnya? Akhirnya ada berrelasi dengan beberapa orang. Terus ada juga ketika community night gue ketemu sama teman-teman lama gitu kan, benar-benar teman lama yang dia di Jakarta gitu. Kalau teman cepet gimana? Teman cepet ya. Ya. Halo. Belum. Nah. Oke. Ya, langsung ke Agung ya. Momen paling kacau syutingan yang pernah dihadapi apa? Momen paling kacau syutingan yang pernah dihadapi. Syutingan apa namanya? Siapa orangnya? Anjing. Lah. Aduh. Momen syutingan paling kacau ya. Syutingan gue tuh kebanyakan kacau. Enggak. Momen syutingan yang paling kacau yang pernah dihadapi. Karena tiap syutingan tuh beda-beda sendiri permasalahannya. Ya, yang paling kayak anjing lah syutingan gitu. Ada satu yang paling chaos banget dan itu aku ngitung ini awal mula karir gue ya. Kita ada syuting waktu itu di daerah Maguwo, Parangtritis. Kita syuting waktu itu di Parangtritis JLS. Kita syuting JLS waktu itu dan aku juga sadar karena aku yang pertama kali di situ langsung pegang film panjang dan itu lumayan overwhelming lah buatku kan. Nah, kita jalan. Itu hari terakhir. Nah, waktu itu kita nih udah sepakat nih. Setnya di sini. Sepaket dong kalau kayak gitu. Yoi, sepaket. Salaman gitu langsung. Ya, pokoknya Jelek banget lagi aja. Kita udah sepakat buat syuting di tempat ini gitu. Berangkatlah kita. Pertama setnya kuburan. Set kuburan, kita syuting. Oke. Nah, sebelum kita ke set kuburan itu, si jatuhnya apa ya sebenarnya ya? Produser sih waktu itu. Dia
pinjam motor. Oh. Pinjam motor. Terus aku bilang, mau ngapain? Ya mau muter-muter aja. Nah, dalam ini gue udah di warning nih sebenarnya. Kalau dia muter-muter Kalau nih, jadi dia muter-muter nih pasti ya? something wrong nih. Bukan something wrong, berarti ada something nih anjir. Ya. Bener. Kejadian waktu itu gua nggak ngasih motor waktu itu. Tapi gua nggak tahu gimana caranya dia dapat motor, ceritanya dia dapat motor waktu itu terus dia muter. Kita syuting udah dengan plan kita yang udah dengan plan kita yang lumayan cukup matang. Kita ke sana sampai ke kuburan. Selesai syuting itu langsung dia ngomong, yuk kita ke next set. Sherlock dong saya. Ya next setnya ini nih. Nggak di situ. Next setnya ikutin saya. Ya udah, cuman dia dan Tuhan yang tahu setnya di mana. Kayak gitu. Dan semua langsung kayak anjing, surprise motherfucker gini gitu. Surprise motherfucker dong. Gue surprise motherfucker dong waktu itu. Wah anjir. Wah gue udah dimarah-marahin lah sama lokasinya. Terus kayak gue salut sih. Maksudnya gue salut lah sama anak lokasinya. Maksudnya bisa kita bisa jadi syuting di situ gitu. Dengan ketiba-tibaan yang se-surprise itu mereka bisa mengupayakan keren lah bisa syuting di situ. Jadi benar-benar yang dan itu masif, pergerakan gue masif. Jadi waktu itu dia mobil paling depan. Udah masif. Iya. Apa ya lagunya gue lupa lagi anjing. Gue mau nembungin. Gue mau nanya anjing. Aku dengan syutingmu. Itu. Nah, kita jalan nih. Jadi itu di depan tuh mobil dia, di belakang itu mobil gua tuh ada sekitar 40-an mobil lebih. Itu ada truk, ada engkel 3, ada wah banyak banget lah. Ya rombongan lenong, banyak banget. Terus kita nggak tahu kita bakal dibawa kemana. Okay. Jujur itu yang paling kayak apa akhirnya paling yang membuat itu chaos tuh terus, sampai sana semua baru nyeset segala macam gitu ya? Iya sampai sana tuh nggak ngaret. Nggak ngaret. Nah karena itu ngaku berarti? Enggak karena apa yang ngaku? Nah kan kalau ngaret gini, kalau ngaku kaku. Ya Allah. Tolong banget ini over lanjut. kasih buku lelucon. Iya sorry. Kasih buku lelucon, tolong. PDF gitu. Jadi kita berhenti di situ, set. Kita waktu itu berhenti di depan gumuk pasir. Dek, semua mobil berhenti. Macet gumuk pasir langsung. Cine. Wah, gua waktu itu sama anak. Iya. Pasti dikomplain, cuman ya anak lokasi waktu itu bisa menghandle itu dengan baik. Dipukulin nggak mereka? Nggak sih. Nggak ya, mana? Cuman ada satu anak lokasi gue nganterin orang gila pulang gara-gara itu. Jadi jika orang gila habis itu disuruh nganterin pulang. Okay. Terus kita berhenti di situ, benar-benar semuanya serba dadakan, nyari tempat ini, nyari apa? Tempat parkir, nyari ini, nyari itu. Oh bener-bener itu chaos banget. Terus abis itu bisa karena menurut gue timnya sangat-sangat kompeten. Ya, jadi bisa kehandle baik. Maksudnya mereka siap semua dengan kondisi itu. Iya, tim yang kita miliki waktu itu sangat-sangat kompeten. Semuanya. Jadi mereka udah terbiasa. Jantungnya udah kelatih. Shock dikit nggak ngaruh. Shock dikit nggak ngaruh. Jadi, okay. Nah, udah di situ itu belum selesai tuh. Nanya dong, gue nggak mau dong ada ketiba-tibaan lagi. Abis ini setnya di mana mas? Gue udah nggak bisa tuh kan. Abis ini setnya di mana mas? Di sana ya. Oke, gue pindahin semua dong barang. Gue set lah di situ. Udah tuh. Tiba-tiba, oke ayo kita pindah set. Oh iya ayo, gua jalan ke sana, dia jalan ke sana. Kayak mau kemana mas? Setnya di sana. Loh katanya di sana, nggak jadi.
nggak jadi, di situ lebih bagus. Sip. Emang konsepnya tuh emang Just- surprise motherfucker memang. Itu gue bingung kan. Itu kita ngejar sunset dan kita harus benar-benar cepat ke sana. Akhirnya ya mau nggak mau itu udah out of budget banget. Akhirnya kita sewa Matahari. mobil jeep. Anjay. Kita sewa mobil jeep. Seru juga. 3 apa 2 gitu. Seru aja. Ya nggak seru bro itu. Seru, aku tamasya gitu kan kayak. Gitu-gitu nggak kayak. Gini. Terus sampai ujung nggak bisa putar balik. Pokoknya itu kita nyewa jeep waktu itu untuk masukin itu. Terus kayak gue nyari motor gimana caranya gue bisa ngelangsir barang ke situ dengan cepat kan. Ya udah itu terkeos gue. Boncos nggak? Waktu itu sih karena waktu itu sistem pembagian uangnya kita punya per pos pengeluaran dibagi. Misalnya si A megang pos pengeluaran ini, si B megang pos pengeluaran ini, si C megang pos pengeluaran ini, si D megang pos pengeluaran ini. Nah di pos pengeluaran gua untungnya nggak ada yang bocor. Gitu, tapi Nggak ada yang boncos. Nah gua nggak tahu tuh yang lainnya boncos atau enggak. Tuh. Kalau boncos gitu lu nanggung sendiri nggak sih, Mim? Enggak dong. Enggak ya? Kalau Tetap ajudan kalau atas gua kalau gua sebagai di hire sebagai unit ya waktu itu gua di situ unit. Ya tetap gua ngajuin ke atas, cuman kan akhirnya kredibilitas bro. Ya. Kok bisa boncos sih gitu? Ya Tapi gua ya masuk sebenarnya 3.000 aja gitu. anjing. Sebenarnya kan dia udah lihat keadaannya. Ya, Harusnya itu nggak teromongkan gitu. Terus ya ada yang tiba-tiba hari itu harus pindah ke 5 lokasi dalam 1 hari. Ada juga itu yang dimana plannya cuma pindah lokasi 3 lokasi. Okay. Jadi nambah 2 lokasi untuk ngejar biar besoknya kita nggak ada utang karena waktu syuting yang sempit. Terus ada ya chaosnya beda-beda sih, tapi menurutku itu yang paling chaos karena itu awal karir ya, bener-bener kayak kaget aja kayak wah anjing ternyata banyak yang bisa goes unplanned gitu. Dari situ akhirnya belajar Awakening lagi ya awakening gue langsung Super saya 3 ya? langsung melek gue Wow. langsung melek gue nggak jadi cinta gue. Melek kehidupan kan maksudnya. Yoi, melek kehidupan. Gak bisa lagi gue nih ngomongin kayak gitu-gitu tuh, gak berhak gue. Terus ini boncos paling gede nih. Boncos paling gede 2.000. perak. Thank you. Boncos paling gede selama kerja ada yang paling gede tuh. Gede banget tapi itu. Maksudnya kita main ini aja. Berarti boncos gitu ya? Iya, gede tuh. Itu kurang fontnya tuh kurang gede tuh. Fontnya kurang gede. Nah, itu aduh boncosnya berapa ya anjir. Tapi itu bukan gue sih yang tanggung ya. Waktu itu. Tapi ya untungnya divisiku waktu itu aman. Cuman aku tahu yang lainnya boncos gitu kan. Berapa duit tuh? Hampir lebih dari 2.000. 10% dari total budget kalau nggak salah. 10% total budget berarti Ya, tahu tuh gua 10% total budget berarti. ya anggap aja budgetnya 5M lah. Oh, PM ya gitu ya? Gue tadi Waktu pikirannya itu. masih sampai di dulu. Iya, kayaknya 10% Berarti- lebih dari 15 sampai 20% deh itu waktu itu. Anjing, kalau 5 berapa ya berarti 10%-nya? Sekitar 1M-an. Boncosnya segituan. 1M apa 600 jutaan lah gitu. Boncosnya. Tapi emang karena Anjing, duit ya bocor karena bisa beli keadaan rumah, bangsat. keadaan ini sih karena keadaan yang mengakibatkan kayak gitu ya menurut gua. Boncosnya serumah. Terus kalau misalnya boncos yang Kecil. ya boncos kecil, Gimana tuh kalau boncos kecil?
Boncos. Salah, timingnya salah. Masih kurang nih. Terus? Kalau selama yang aku pegang ya selama ini tuh belum pernah dapat boncos. Paling boncos itu waktu itu ya ini yang benar-benar aku bertanggung jawab atas budget sepenuhnya ya. Itu aja boncosnya cuman 1% kalau nggak salah. 1% tuh boncosnya. 1% lah boncosnya. Nah itu aja gue gara-gara boncos 1% gak tidur 3 hari anjir. Tertekan. Jogging gue berarti? 3 hari? Iya. Jogging. Kenapa jogging anjir? Kenapa jogging? Anjir lah bagusan. Aduh. Sorry emang gak lucu banget nih. Enggak apa. Kenapa ya? Try hard banget anjir. Iya kenapa sih Pip? Ada apa masalah apa? Penikah, gue penikah. Penikah. Siapa tahu dengan Cari lucu lah. di sini jadi dapat istri kan. Ini berarti sarana lu untuk Lumayan. Baju rapi kan. ayo question apa lagi? Kita sudah 2 last question. Question pertama, enggak question sih ini mah. Kita udah penghujung berarti ya? Ya, betul. Oke. Jadi gini, Meng. Tradisi Talksinema. Tradisi apa tuh? Menjelang akhir tuh kita ada sesi di mana lu ngomong sama diri lu 1 tahun ke depan. Back to the future gitu konsepnya. Anjay baru nih. Ya anjing bukan tradisi dong bangsat. Enggak maksudnya biasa ini gua tuh Nobita ketemu Nobita biasanya analoginya. Oh iya. Ini back to future. Ya maksudnya kayak lu ngobrol sama Cimeng yang 1 tahun ke depan. Kayak Mid Robinson gitu lah. Iya. Gua ngomong nih ke maksudnya ke depan gua. Ya ke Cimengnya. Ke yang gua dulu. Cimeng yang Gua selanjutnya apa gitu. sih? Gimana sih anjing? Ini lu nih. Ya. 2024. Oke. Gua ngomong ke gua yang 2025 Nah, kan. ini 2025 nih, lu ngomong ke dia nih. Gak bisa lebih lama lagi. Kayak 2030 gitu. Emang lu pede nyampe, Meng? Hah? Gua masalahnya kalau 1 tahun kayaknya masih stagnan. Ya juga sih. Ya kan motivasi. Okay. Biar ada. Ya kalau sekarang kan udah ntar lu 1 tahun yang depan ini ngomong ke belakang goblok lu anjing gak ada harapannya sama sekali gitu. Kan gitu Kan. Ya gitu konsepnya. Ngomongnya ke kamera yang ini. Terserah dengan bahasa lu sendiri dengan sudut pandang pertama, kedua, ketiga terserah lu lah. Take utama Pak, it's okay, it's fine. Gimana? Batin ya? Teng neng 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 terus. Batin. Enggak dong, masa di VO anjing? Masa di VO bisa? Cuma lihat doang terus ada suaranya gitu, Cimeng gitu. Buat gue yang kedepannya, gue harus berarti ini kata gantinya orang kedua dong. udah kedua ya, kan? Meng gitu dong, semuanya biar keren. Kamu harus lebih bisa paham value dirimu, harus bisa paham bagaimana kamu menempatkan diri dimanapun itu, harus ya lebih bisa menghargai diri sendiri aja. Itu sih sebenarnya. Udah itu dong. Udah itu doang. Karena itu sebenarnya kelemahannya. Karena itu menurut gua saat ini tuh merasa ya Murah. murah. Oke. Kru murah Jogja. Murah bisa ditunggu. Murah cepat bisa ditunggu. Bagus. Murah bagus bisa ditunggu. Ya. Enggak kayak gitu. Ya. Maksudnya kita Mengerti diri sendiri lah berarti. Iya, lebih ke paham bagaimana ya bisa tahulah value kita gitu, berapa gitu value-nya. Karena kadang sering Itu juga kita berarti nggak tahu kalau value. misalkan emang lu masih rendah ya jangan sok tinggi gitu. Iya, kan. betul. Oke. Selanjutnya ngomong ke teman-teman Talksinema. Apa sih kita disebutan buat teman-teman Talksinema? Sobat Sinema gitu apa sih? Yang keren. Oh ya, buat hipster. Buat hipster Buat ini hipster gimana? terima kasih sudah anjing basic banget ya, tai. Basic banget ya. Makasih ya guys udah undang saya. Anjing kan itu kita yang undang. Ini ngomongnya ke orang-orang di luar sana, Cimeng. Hah?
Oh, yang nonton. Yang nonton. Nah, gue ngomongnya tim, bro. Bukan tim, ini di kamera tengah maksudnya. Oh, kamera tengah. untuk penonton. Nonton. Apa ya? Iya buat Quote of the day lah, quote of the day. Nggak bisa lagi gitu-gitu. Iya, kuliah jangan lama-lama ya guys. Udah itu aja. Sama tetap kejar mimpi kalian. Anjay. Kadang kita itu butuh masalah. Untuk biar nggak capek. benar. Ya kan? Benar. Ya, token listrik bunyi tuh, Beb. Yuk, terima kasih banyak Cimeng, Rizky Fresa Busta yang sudah mampir ke Otak Cinema. Tahun depan udah lagi kayak gitu, Meng. Apa tuh? Ngomongnya ke diri lu yang lama. Ya ada. Sebenarnya apa ya, emang ngobrol aja gitu ya. Karena nggak ada briefing juga, gue bingung. Nggak ada, emang ada briefingnya udah. Emang ada. Ini juga nggak tahu jualnya kemana ntar. Ya udah gitu lah. Nah, yaudah, Terus gitu aja. ini clickbait buat gua apa nih? Coba lu nangis dulu sekarang. Jelek banget nangisnya anjing. Bentar doang. Air mata gua udah habis. Oke, sip. Anjay. Udah habis buduk menangisi diri gua yang dulu. Oke. Anjay. Thank you, Meng. Ya, gitu aja, Bang. Thank you ya, Bang. Udah. Oh, terus deh. Terus Ya, kita cari clickbait. Nangis. Masa nggak bisa nangis sih? acting, dramaturgi gua B anjing. Oh iya, jelek ya. Jelek anjing dramaturgi gua. Bener. Apa gitu, Meng? Apa ya? Satu kata yang menohok gitu. Buat teman-teman yang butuh tim produksi bisa calling saya ya. Ya, boleh calling dia ya. Kalau ada post-pro bisa paketan kok, bisa. Iya, bisa paketan post-pro bisa. Bisa semua kita. Bisa semua. Kita one stop production. Ya, one stop production. Bisa. Yang One stop butuh football. production service bisa. Ya kan? Perbaiki AC bisa. Bisa. Perbaikin TV bisa. Bisa. Nyolder perleng Bisa. bisa. Apalagi ya? Bisa. Badut ulang tahun bisa. Bisa. Atraksi lempar pisau bisa. Tapi kena. Bisa. Tapi kena. Tidak menjamin keselamatan. Bayar BPJS dulu sebelum lempar pisau. Jam sostek bayar lu, jam sostek gitu kan anjing. Kecelakaan kerja nih gitu. Oke, ya begitu aja bersama Cimeng dan saya Ropip. Sampai bertemu lagi di Tarsimas selanjutnya. Tonton terus ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan komen yang hujatan nggak apa-apa. Yang penting rame. Gitu aja. Oke. Kita tayang setiap hari apa ya? Rabu. Setiap hari Rabu. Itu pasti live guys. Ini info penting nih. Itu live. Jadi bisa ditontonin terus. Kalau nggak misalkan pun kalian nggak mau nonton, putarnya dulu minimal view time-nya nambah gitu. Tolong ya. Gitu. Oh iya, sama buat sponsor-sponsor yang masuk bisa banget loh. Ya, kayak spot kosong banyak ini. Ini kan gelasnya belum ada tempelan. Kaos polos nih bisa banget, ada sablonnya bisa banget, bisa. ya Bisa untuk banget. aparel Aparel jersey boleh, jersey boleh gitu gitu kan. Kalau misalkan mau pakai, kalau apa baju apanya boleh saya pakai kok. Baju apa Rabani masuk, Rabani boleh. Boleh Rabani masuk gitu. Gajah baru bisa Gajah baru. Kita mendukung produk-produk KW ini. Gas pokoknya gitu. Apalagi ini banyak spot poster-poster untuk film-film ini bisa banget di replace ya. Ini makanan ikan bisa. Makanan ikan. Apa lagi ya? Apa ya? Roda sepeda bisa juga, roda sepeda kalau mau masuk boleh. Iya. Kita terbuka banget buat sponsor ya guys, nanti kontaknya di sini. Kalau nggak di komen, kalau nggak chat aja lah udah pokoknya DM-nya. Gitu aja. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Putih. Sih.